Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Iya, teacher. ya mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat semua ya. Ya, baik anak-anak, tolong di-on-kan kameranya semua karena kita akan mulai pertemuan kita hari ini ya. Untuk hari ini silakan sebelum kita mulai seperti biasa kita berdoa dulu ya. Untuk doa silakan Randy, ayo Randy pimpin doanya dulu Randy. Ya, oke. Teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Ya Tuhan, terima kasih atas pemeliharaan. Berkatilah kami agar dapat belajar dengan baik. Berdoa. Oke. SD Insan Mandiri berkualitas. SD Insan Mandiri cerdas, mandiri, berkarakter, DCTM, disiplin, jujur, terampil, mandiri. Yes. Oke. Ya. Nah, baik anak-anak, hari ini kita bertemu lagi hari Senin ya, di Google Meet, Senin tanggal 8 Maret 2021 ya. Ya, seminggu lagi anak-anak yang beragama Hindu akan merayakan hari apa yuk? Ya, hari raya Nyepi ya. Jadi tidak terasa ya. Sudah. Perasaan baru nyepi. Ya, kenapa Dayu? Perasaan baru kemarin nyepi. Sekarang udah mau nyepi lagi. Kita kan sudah menyepi selama sudah hampir 1 tahun terus menyepi ya, diam di rumah gitu ya. Iya benar. Ya. Ya. Baik anak-anak. Pagi ini kurang seru karena ada ogoh-ogoh. Iya, udah mungkin 2 kali ya, nggak ada ogoh-ogoh ya. Ya dari tahun kemarin, tahun ini juga nggak ada ogoh-ogoh. Ya mau gimana lagi ya, ini namanya situasi dan kondisi ya anak-anak ya. Baik anak-anak, untuk hari ini kita kembali melaksanakan pembelajaran di Google Meet ya. Jadi untuk materi hari ini Pak Guru akan bahas tentang yang pertama adalah tematik ya. Jadi Pak Guru ingin membahas tentang tugas literasi membuat kalimat kemarin ya. Jadi ada beberapa anak yang sudah membuat kalimat dengan baik ya, sesuai dengan tema, sesuai dengan topiknya ya. Cuma ada beberapa yang masih belum memperhatikan tanda baca dan penggunaan huruf kapital. Nah ya. Oke, ada yang baru bergabung. Halo, selamat pagi Aura. Selamat pagi teacher. Oke. Jadi sekali lagi penggunaan huruf kapital dengan menggunakan tanda baca. Nah, ya. Jadi harus diperhatikan tuh anak-anak. Makanya Pak Guru itu memberikan tugas kalian langsung kalian menulis ya. Sehingga kalian Pak Guru bisa tahu bagaimana tulisan tangan kalian, kemudian tulisan huruf kapitalnya. Kadang-kadang ada beberapa anak yang menulis huruf kapital P itu tidak jelas P yang kapital apa P yang huruf kecil. Nah, kadang-kadang di tengah-tengah ya, P-nya besar ya. Kemudian selain P juga M. Nah, ini sering sekali M ya. Nah, mana M huruf kapital, mana yang huruf kecil ya. Nah, kemudian S juga ya. Nah, itu tolong diperhatikan. Huruf kapital itu digunakan
di awal kalimat. Nah, itu yang pertama. Di awal sebuah kalimat, gunakanlah huruf kapital. Selain itu, huruf kapital digunakan juga untuk ya misalnya nama-nama daerah, nama-nama negara, kemudian nama orang, ya. Nah, itu harus diperhatikan dengan baik penggunaan huruf kapitalnya, ya. Ya, selain itu huruf kecil, ya. Nah, itu penggunaan huruf kapital. Penggunaan tanda baca juga, ya. Ada beberapa yang sudah menggunakan tanda baca dengan baik, ya. Meskipun ini tanda baca itu kan sederhana gitu ya, tapi itu juga penting anak-anak, ya. Terutama tanda titik di akhir kalimat, ya. Jadi masih banyak anak-anak yang melupakan gitu ya, di akhir kalimat lupa mengisi titik. Atau penggunaan tanda koma. Nah, tanda koma ini biasanya menyebutkan sesuatu yang lebih dari 3 anak-anak, ya. Misalnya yang termasuk bahan konduktor adalah yang termasuk bahan-bahan yang merupakan yang bersifat konduktor adalah bahan-bahan yang terbuat dari misalnya besi, tembaga, dan aluminium. Nah, ini perlu diisi koma, ya. Besi, koma, kemudian tembaga, koma, dan aluminium. Nah, itu. Kalau hanya 2 saja, besi dan aluminium, itu tidak perlu isi koma, ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, tolong diperhatikan. Pak Guru juga sudah memeriksa beberapa tugas kalian, ya. Kalau tidak salah, ya baru berapa? 17 anak yang mengumpulkan tugas, ya. Jadi tolong yang belum silahkan dikumpulkan, ya. Ya mungkin yang di sini ya sudah mengumpulkan semua, yang nggak ada di sini nggak tahu, ya. Baik anak-anak, itu pembahasan tugas literasi kemarin. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan tentang tugas literasi? Literasi itu maksudnya begini anak-anak, kemampuan kalian dalam menggunakan bahasa Indonesia, baik itu berbicara, menulis. Nah, dalam hal ini kan menulis, kalian kemarin juga sudah membaca kan sebelumnya, ya, membaca dulu, kemudian menemukan kata-kata yang dicetak miring, kemudian artinya apa. Setelah tahu artinya, kemudian kalian membuat kalimat sesuai dengan temanya atau topiknya, ya. Nah, dengan memperhatikan, ya, membuat kalimat tidak sekedar membuat kalimat. Kalimatnya boleh benar, tetapi kalian harus juga memperhatikan tanda baca dengan baik, seperti tadi, tanda titik, koma, kemudian penggunaan huruf kapital, ya, itu harus diperhatikan, ya. Itu namanya kemampuan literasi, ya. Kira-kira ada yang ditanyakan tentang tugas yang Pak Guru berikan tentang literasi? Ada enggak? Mungkin ada yang belum buat tugas, tidak mengerti, terus boleh ditanyakan dulu, silahkan. Tidak ada? Tidak. Oke, baik. Nah, untuk materi tematik hari ini, ya, kalau tidak ada yang ditanyakan tentang tugasnya, ya, Pak Guru akan sampaikan materi tematik hari ini. Jadi, materinya kita akan membahas nanti tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Sebenarnya materi ini sudah pernah kita bahas sebelumnya, ya, di semester 1, di tema, kalau nggak salah tema 2 atau tema 3, ya. Jadi Awal pokoknya. Jadi tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, untuk materi ini nanti mengkhusus, nanti kalian juga bisa baca di buku online-nya, mulai dari halaman 32 sampai halaman 44 kalau nggak salah, ya. Nah, jadi ini tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Kalian masih ingat apa yang dimaksud dengan hak? Apa yang pengertian dari hak itu apa? Ya, dari India. Sesuatu yang kita dapatkan setelah kita melaksanakan tanggung jawab. Segala sesuatu yang
kita dapatkan ya, segala sesuatu yang kita nikmati ya, setelah kita melaksanakan sebelum melaksanakan kewajiban. Mungkin Dede bisa menambahkan atau punya pendapat yang lain. Hak itu apa? Adalah sesuatu yang harus kita dapatkan. Sesuatu yang harus kita dapatkan ya. Dari dia mungkin bisa menambahkan. Hak itu apa? Hak segala sesuatu yang kita terima setelah kita melaksanakan tanggung jawab atau kewajiban. Oke, segala sesuatu yang kita terima ya, segala sesuatu yang kita terima setelah kita melaksanakan kewajiban atau tanggung jawab. Ya, betul semua ya. Jadi hak itu segala sesuatu yang kita terima atau yang kita dapatkan ya, setelah kita melaksanakan kewajiban atau tanggung jawab juga ya. Jadi segala yang kita terima ya, segala yang kita nikmati itu hak ya. Nah, hak ini bermacam-macam anak-anak ya. Jadi pada materi kali ini ya, kenapa Dede? Oh, ya. Jadi Lupa dipakai. Oke. Jadi hak itu bermacam-macam ya. Jadi ada hak anak ya, hak anak di rumah, hak anak di sekolah, hak anak di lingkungan masyarakat gitu ya. Jadi hak-hak kita maksudnya ya. Ya, jadi hak kita di lingkungan di rumah seperti apa ya, kemudian ya, Sundari kenapa? Itu buku yang dibaca dari halaman berapa? Oh, 32 ya. sampai halaman berapa? Halaman 32 sampai halaman 44 nanti ya. Oke. Di sana ada materi tentang hak ya, hak dan kewajiban. Nah, kembali lagi Pak Guru ke hak ya. Jadi di materi kali ini hak-hak itu juga diakui oleh dunia atau PBB anak-anak ya. PBB itu ada yang tahu nggak PBB itu apa? PBB itu organisasi atau perkumpulan seluruh dunia ya, organisasi seluruh dunia ya, perserikatan bangsa-bangsa. Nah, jadi Indonesia juga termasuk anggota PBB ya. Jadi perserikatan bangsa-bangsa itu juga mengakui hak anak ya. Jadi kalian bisa baca nanti halaman 32 itu hak anak ya, yang diakui oleh PBB ya. Kita bisa baca sama-sama ya. Apakah kalian bisa melihat ini anak-anak? Bisa. Bisa ya. Ya. Bisa. Nah, ini konvensi hak anak. Nah, jadi hak anak juga diakui oleh PBB dalam sebuah konvensi ya. Ya, jadi anak-anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan sebuah bangsa. Oleh karena itu, kebutuhan untuk tumbuh berkembang dalam kehidupan anak harus diutamakan. Sayang, tidak semua anak mempunyai kesempatan yang sama dalam mewujudkan harapannya. Banyak di antara mereka mengalami kesulitan untuk tumbuh dan berkembang secara sehat dan mendapatkan pendidikan yang terbaik. Banyak anak yang berasal dari keluarga yang kurang mampu, yang tidak mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan. Nah, kenapa PBB itu dirasa perlu untuk menetapkan hak anak ya? Di sini ada alasannya ya, karena setiap anak di seluruh dunia itu sebenarnya memiliki hak yang sama ya. Di belahan bumi manapun, di dunia manapun, walaupun saat terjadi perang ya. Jadi kita bersyukur di Indonesia ini, di negara kita yang damai ya, kita bisa menerima hak kita dengan baik gitu ya, bisa mendapatkan hak kita tanpa ada kekurangan suatu apapun, tanpa ada masalah. Bagaimana dengan keadaan anak-anak yang
di negaranya itu sedang perang, ya, sedang mengalami kesulitan ekonomi, ya. Jadi mereka itu harus dijamin juga haknya. Nah, oleh karena itulah, ya, jadi anak-anak yang menjadi korban perang, ya, jadi haknya itu terabaikan, ya. Untuk itulah Perserikatan Bangsa-Bangsa ini, ya, mensyahkan konvensi hak anak pada tanggal 20 November. Nah, konvensi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan menegakkan hak-hak anak, ya. Jadi hak-hak anak yang diatur dalam PBB itu seperti apa saja. Nah, di sini yang pertama ada 4, ya. Hak kelangsungan hidup. Hak kelangsungan hidup. Ya, maksudnya apa ini? Ya, hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak memperoleh standar kesehatan tertinggi, ya. Jadi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Jadi di sini hak kelangsungan untuk hidup. Apakah kamu tahu nama lengkap kedua orang tuamu? Apakah kamu tahu asal-usul kedua orang tuamu? Apakah kamu tahu segala sesuatu tentang keluarga? Ya. Nah, itu setiap anak juga berhak tahu, ya, tentang keluarganya, tentang identitas dirinya, ya. Nah, ini yang dimaksud tentang hak kelangsungan untuk hidup. Kemudian yang kedua, hak perlindungan. Nah, di sini anak-anak mendapatkan perlindungan dari diskriminasi. Ya, apa sih yang dimaksud dengan diskriminasi? Ada yang tahu nggak diskriminasi itu apa? Siapa nih? Raja, ya, Raja, selamat pagi, Raja. Selamat pagi. Iya. Oke. Ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan diskriminasi? Apa sih itu diskriminasi? Ya. Jadi anak itu dilindungi dari kenapa? Membeda-bedakan. Iya. Perasaan. Tadi ada yang jawab. Adil. Yang Pak Guru dengar sama-sama betul, ya. Indira apa tadi jawabannya? Sikap membeda-bedakan. Iya, ya. Jadi diskriminasi itu sikap membedakan, ya. Jadi anak itu dilindungi dari sikap diskriminasi. Misalnya ada anak yang kurang mampu, dia kurang mampu, dia dibedakan perlakuannya, gitu ya. Itu namanya diskriminasi, ya. Jadi setiap anak harus mendapatkan perlakuan yang sama, yang adil, ya. Tadi sudah betul juga adil, ada yang adil, gitu ya. Jadi tidak adil kalau diskriminasi itu tidak adil, ya, dibeda-bedakan, ya. Ya, semua anak itu berhak mendapatkan perlakuan yang sama, dilindungi dari sikap diskriminasi, dibeda-bedakan, ya. Dia kurang mampu atau kurang misalnya kurang pintar atau gimana, ya, dibedakan perlakuannya, ya. Jadi sama, diperlakukan sama, ya. Nah, hak itu anak itu berhak mendapatkan perlakuan yang sama. Kemudian dilindungi dari eksploitasi. Nah, eksploitasi itu apa? Tadi diskriminasi, kemudian ada eksploitasi. Ya. Jadi sekarang ini sebenarnya ada eksploitasi terselubung, ya. Jadi anak itu dipaksa untuk bekerja, mencari nafkah, kemudian anggaplah sekarang kan banyak artis-artis cilik itu, artis-artis yang anak-anak Untuk bekerja, ya. Iya, jadi dipaksa dia untuk menghasilkan sesuatu, ya, berdaya guna, padahal dia masih anak-anak, gitu ya. Ya, contohnya ya sebenarnya banyak, ya, yang Pak Guru bilang eksploitasi terselubung itu ada misalnya artis cilik, gitu ya, padahal dia itu belum saatnya dia melakukan hal itu, dia masih dalam proses belajar,
kemudian mendapatkan ilmu pengetahuan, tapi karena dia sudah populer, sudah menjadi artis, ya dia dipaksa bermain sinetron, kemudian iklan, jadi kegiatannya banyak sekali, ya, sehingga banyak menghasilkan uang gitu ya. Itu namanya salah satu contoh eksploitasi juga, ya. Kemudian misalnya ada orang-orang yang memanfaatkan anak-anak jalanan, ya. Jadi anak-anak kecil disuruh mengemis, disuruh mencari uang di jalanan, ngamen atau gimana gitu ya. Nah, kemungkinan itu bukan dari inisiatif anak itu sendiri, tetapi ada yang menyuruh gitu ya. Nah, jadi itu namanya eksploitasi ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi anak itu dilindungi dari hal-hal seperti itu, kekerasan ya, kemudian keterlantaran, diterlantarkan gitu ya. Jadi anak-anak itu berhak mendapatkan perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan. Nah, kekerasan ini juga sering terjadi anak-anak ya, baik itu kekerasan di rumah tangga ya, atau kekerasan di sekolah. Nah, kekerasan itu ada dua, ada kekerasan secara verbal, ada non verbal. Verbal itu secara langsung, non verbal itu tidak langsung, misalnya dibully gitu misalnya ya, jadi diejek, dihina, dibully ya. Mentalnya ya pikir ya, kalau Iya. non verbal itu ya, jadi secara mental ya dibully, misalnya diejek lah ya. Nah, sebenarnya tidak boleh seperti itu ya, itu juga dilarang gitu, kekerasan secara non verbal ya. Jadi pembulian ya, kalau di sekolah itu seperti itu, dia anak ini, orang-orang gini, jadi itu juga tidak boleh seperti itu ya. Jadi setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari semua perlakuan yang tadi ya. Nah, jadi kamu memiliki hak yang sama dengan anak-anak lain untuk melakukan kegiatan keagamaan atau melakukan kegiatan perayaan tradisi. Sebagai seorang anak, kamu belum boleh bekerja. Kamu berhak mendapatkan secara baik tanpa kekerasan. Belum boleh bekerja. Nah, ini namanya eksploitasi ya. Kecuali istilahnya keadaan tertentu gitu ya. Dia harus memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Ini pun tidak ada paksaan dari orang tua atau gimana gitu ya. Jadi inisiatif anak itu sendiri. Nah, tapi sekali lagi, nah ini juga tetap dilindungi hak anak untuk tidak dieksploitasi ya. Oke, kemudian ada hak tumbuh kembang. Nah, hak tumbuh kembang ini artinya kalian tumbuh dan berkembang ya, melalui pendidikan ya. Kalian mendapatkan pendidikan yang layak ya. Kemudian hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial. Nah, makanya pemerintah itu kan semua mewajibkan anak-anak untuk diimunisasi kan, karena setiap anak berhak mendapatkan fisik dan kesehatan yang baik sehingga mampu untuk melaksanakan aktivitas pendidikan dengan baik ya. Nah, semua anak itu diberikan tanpa terkecuali gitu ya. Karena bagi negara ya, anak itu adalah masa depan bangsa. Jadi ke depan ya, generasi penerus ya, sebagai generasi ke depan bangsa ini ya, anak itu harus dijamin kesehatannya secara fisik, kemudian pendidikannya, sehingga nanti ke depan bisa membawa negara ini menjadi negara yang lebih baik lagi ya. Kemudian baik secara moral, spiritual ya. Jadi kamu memiliki hak untuk sekolah. Setiap anak semua wajib untuk sekolah ya. Walaupun sekarang kalian tidak bisa sekolah, tapi sekolah dari rumah itu juga sekolah gitu ya. Kemudian anak-anak mendapatkan tempat tinggal yang layak, mendapatkan makanan dan minuman yang layak ya. Hakmu adalah bermain dan mendapatkan istirahat yang cukup. Nah, ini ya.
kalian memiliki hak untuk bermain, ya. Boleh kalian bermain, tidak ada yang melarang, ya. Hak kalian untuk bermain itu karena kalian ini adalah proses tumbuh kembang, ya. Bermain, nah itu merupakan hak kalian. Cuma ya kalian juga Tapi harus, di rumah saya nggak ada pergaulan cewek-cewek. Jadi cowok-cowok semua nggak pernah main. ya nggak pernah bermain ya. Ya karena keadaan seperti ini sekarang ya. Jadi bermain itu bisa saja bermain kayak mainan itu ya, kayak yang bisa apa namanya Main gitu ya. ya. Dulu mah sering sama-samaan di sekolah sebelum corona. Sekarang udah nggak pernah. Ya, bermain itu tidak ya, kalau sekarang kan kalian susah untuk bergaul ya karena disuruh menjaga jarak gitu apalah gitu ya. Nah, di sini hak kalian untuk bermain itu mungkin terbatasi gitu ya. Ya, itu juga bukan karena apa, tapi karena keadaan. Nah, tapi kalian juga bisa siasati waktu ini kan untuk positif dari segala hal yang kita alami sekarang ini kan, kita lebih dekat dengan keluarga, kita lebih dekat dengan saudara gitu ya. Jadi manfaatkan ya bermain dengan saudara, keluarga ya. Ya bisa dilakukan seperti itu. Lebih dekat dengan adik kalau yang punya adik atau saudara, sepupu gitu ya. Jadi kalian bisa manfaatkan itu. Nah, bermain ini juga carilah permainan yang bisa mengembangkan otak kalian gitu ya. Jadi tidak membuat otak kalian malas, tetapi bisa apa namanya mengembangkan pola pikir kalian, mencerdaskan gitu ya. Nah, jadi kan banyak permainan-permainan yang bisa membuat kalian itu lebih kreatif ya, lebih kreatif, lebih bisa berpikir secara baik gitu ya. Artinya otak ini tetap juga harus diasah gitu ya, melalui proses permainan. Nah, di sini yang Pak Guru ingin singgung itu adalah ya mungkin kalian di sini paling gampang itu paling gampangnya itu bermain game gitu ya. Karena game itu sangat mudah sekali diakses, gampang sekali diakses ya. Nah, jadi kalian harus perhatikan juga ya, baik buruknya bermain game. Boleh bermain game, Pak Guru tak pernah melarang bermain game, tetapi sekali lagi kalian harus atur waktunya. Jangan game itu mengatur diri kalian gitu ya. Saya nggak pernah main game. Ya. Udah Kalian, jarang. ya kalau jarang ya bagus ya. Jadi kurangi ya. Saya main game, nggak ngerti, Saya nggak bisa main game. nggak ngerti, Ya. nggak ngerti cara mainnya. Nah, bagi anak-anak yang suka atau apa namanya sampai gila-gilaan main gamenya ya, sampai lupa waktu ya, Pak Guru ingin apa namanya sampaikan bahwa jangan sampai game itu yang mengatur diri kalian. Jadi kalau kalian sampai diatur oleh game itu ya segala sesuatunya bisa berantakan ya. Aktivitas kalian itu bisa terganggu ya. Jadi karena kalian terlalu serius bermain game ya, itu bisa merusak mental kalian secara psikologis gitu ya. Jadi Pak Guru sering apa namanya ya, sering mengamati, sering mendengar gitu ya, anak-anak yang bermain game ya. Pak Guru juga pernah lihat di YouTube model-model gamenya kayak mabar gitu, main-main bareng gitu ya. Jadi mereka itu sering mengucapkan kata-kata yang tidak sepantasnya ya, kata-kata yang kurang bagus gitu ya, antara mereka gitu ya. Jadi itu spontan dan apa namanya biasa sekali diucapkan, padahal itu kata-kata yang kurang baik ya. Jadi sambil ngoceh, sambil gini, dia main, kemudian dia juga ribut mulutnya, nah kata-katanya juga ya tidak bagus ya didengar ya. Ya itu salah satu contoh pengaruh yang tidak baik, pengaruh yang negatif
ya. Jadi Pak Guru harap bagi yang suka main game ya, mohon itu diperhatikan. Jangan sampai kalian seperti itu ya. Yaitu mental kalian diganggu nanti ya secara psikologis ya. Jadi Tapi game saya baby bebas Pak Guru. ya kalau game-game seperti itu kan ya nggak masalah ya. Ini yang Pak Guru masalahkan tuh game-game online yang sering dipakai main bareng gitu ya. Jadi game-game apa itu kayak apa namanya, Free game-game Fire. ya seperti itu ya, Free Fire ya, Mobile Legend yang gitu-gitu ya. Kadang-kadang main itu sampai gila orang main itu seperti itu ya. Sampai ngoceh sendiri ya. Sampai ngumpat-ngumpat, ada kata-kata umpatan itu ya kurang bagus itu ya, menurut Pak Guru ya. Jadi pengaruh-pengaruh seperti itu ya kalian harus hati-hati ya. Oke. Kemudian Pak Guru lanjutkan ya, itu merupakan salah satu tumbuh kembang juga ya. Jadi kalau kalian terlalu sibuk dengan hal seperti itu, jadi tumbuh kembang kalian bisa terganggu ya. Tumbuh kembang kalian bisa terganggu ya. Oke. Baik, kemudian yang keempat itu hak berpartisipasi ya. Jadi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. Jadi kalian punya hak untuk berpartisipasi, mengeluarkan pendapat ya, memberikan pendapat ya. Jadi dalam keluarga misalnya ada rencana begini, kalian ya berhak juga ikut mengeluarkan pendapat ya. Nah itu, jadi ada 4 hak ya yang diakui oleh PBB ya, dan di seluruh dunia ya. Jadi hak anak ini diakui ya. Oke, kemudian selain hak ini juga ya, nanti ada materi hak siswa ya, hak seorang siswa. Bagaimana hak seorang siswa di sekolah ya. Sekali lagi, hak itu segala sesuatu yang kalian terima atau dapatkan setelah, ini catatannya, setelah melaksanakan kewajiban. Jadi kewajiban yang utama ya. Kewajiban adalah apa? Ayo, kewajiban. Sesuatu yang harus kita lakukan. Sesuatu yang harus kita lakukan sebelum kita menuntut atau mendapatkan hak. Jadi seperti ini ya, hak saya banyak, boleh begini, boleh begini, boleh begini. Nah, tetapi harus diingat, kalian juga ingat kewajiban, itu yang utama, kewajibannya. Pak Guru tidak ingin berbicara banyak ya tentang kewajiban. Yang Pak Guru inginkan kalian melaksanakan kewajiban itu. Sudahkah kalian melaksanakan kewajiban kalian? Ya. Jadi itu yang terpenting ya. Misalnya kewajiban kalian sebagai siswa. Nah, pada saat pembelajaran PJJ, pembelajaran jarak jauh, kewajiban kalian sebagai siswa itu apa? Pertama, kalian mengikuti ya. Kewajibannya ya mengikuti pembelajaran dengan baik. Bagaimana contoh kalian mengikuti pembelajaran dengan baik? Yang pertama, kalian selalu setiap hari itu mengerjakan tugas atau menyimak materi pembelajaran di Google Classroom dengan baik ya. Misalnya tugas itu kalian kerjakan ya tepat waktu ya. Jadi secara tidak langsung kalian melaksanakan kewajiban kalian belajar ya. Itu contohnya. Jika kalian belum bisa melaksanakan itu, berarti kalian belum melaksanakan kewajiban kalian ya. Kewajiban kalian sebagai siswa. Nah, kalau misalnya kalian sering menunda pekerjaan, atau Pak Guru kan sering berikan setiap pagi itu jam 7 itu Pak Guru sudah
berikan jadwal. Oke anak-anak, jadwal PJJ kita hari ini adalah jam 8, mulai jam 7 kalian sudah bisa absen. Jam 8 kalian mulai Google Meet untuk Senin Selasa Rabu. Kemudian ada pembelajaran ini, tematik itu misalnya hari Senin, kemudian agama Hindu. Nah, kalian ikuti itu prosesnya. Sama seperti kalian di sekolah gitu ya. Jadi kewajiban kalian seperti itu. Jangan keadaan seperti ini sekarang, keadaan ya pembelajaran jarak jauh ini membuat diri kalian itu menjadi semakin malas atau bermalas-malasan gitu ya. Karena semakin kita, ini kan kita namanya diuji anak-anak ya. Nah, jadi selama PJJ ini tingkat belajar kalian tuh meningkat apa menurun. Jadi walaupun keadaan seperti ini ya kalian harus usahakan kalian tuh tetap dalam keadaan belajar, tetap dalam situasi belajar seperti di sekolah, walaupun kalian tidak sekolah gitu ya, tetap menyemangati diri ya, menyemangati diri kalian. Oh, hari Senin itu saya sudah belajar, saya harus bangun pagi ya, minimal lah jam 6:30 sudah bangun, begitu jam 7 udah siap, jam 8 siap mengikuti Google Meet ya, sampai jam 11 sampai jam 12. Nah, itu kan tidak seperti sekolah normal gitu ya. Kalau normal kan kalian sampai jam 2 gitu ya. Jadi kalian fokus, ikuti pembelajaran dengan baik ya. Jadi kalau ada materi simak dengan baik ya. Kemudian kerjakan tugas dengan baik. Jadi ikuti prosesnya seperti itu. Nah, itu cara melaksanakan kewajiban kalian sebagai siswa ya. Karena sekarang kalian tidak sekolah ya, artinya kewajiban kalian di sekolah ya mungkin dipindahkan di rumah gitu ya. Jadi kewajiban kalian di rumah seperti apa. Nah, satu hal yang paling penting juga, kalian tidak boleh melupakan kewajiban kalian di rumah juga, yaitu membantu orang tua ya. Nah, pada proses selama setahun ini ya, sebenarnya nilai positifnya ya kalian bisa melakukan aktivitas membantu orang tua di rumah itu banyak sekali waktunya ya. Bisa meringankan pekerjaan orang tua, mengambil pekerjaan yang artinya begini anak-anak, ini adalah life skill atau kecakapan hidup ya. Kecakapan hidup itu tidak bisa kalian dapatkan dari belajar di sekolah, ada materi di buku, tidak bisa ya. Kalian hanya bisa dapatkan itu di rumah dan kalian praktekkan ya. Misalnya begini ya, Pak Guru berikan contoh seperti ini, kecakapan hidup menyapu. Ada enggak materi di pelajaran itu cara menyapu dengan baik, cara memegang sapu, atau cara menyapu biar bersih? Itu enggak ada materinya. Yang penting nyapu. Yang ada itu kalian itu lakukan, kemudian dari orang tua itu mungkin awalnya begini, kalian menyapu, belajar menyapu mungkin belum begitu bersih gitu ya. Nah, dikasih tahu orang tua, gini cara nyapu gek, ini coba ambil dulu gininya. Nah, dari sana kalian terbiasa mengerjakan hal itu, menyapu, sehingga itu namanya kecakapan hidup ya. Kecakapan hidup itu akan kalian bawa nanti selamanya, seumur hidup ya. Nah, selain itu juga, selain menyapu ya, kalian bisa membersihkan halaman rumah, membersihkan sanggah pemerajan. Nah, itu mencabuti rumput, atau melakukan hal-hal yang lain gitu ya, merapikan tempat tidur ya. Kalau kalian terbiasa seperti itu namanya kecakapan hidup ya. Itu tidak bisa kalian dapatkan di pelajaran materi manapun. Itu hanya bisa dipraktekkan ya. Kalau kalian bisa seperti itu, kalau kalian mampu atau memiliki kecakapan hidup seperti itu ya, kalian sudah, artinya sudah
sudah mampu untuk atau sudah cakap dalam hidup, artinya ya orang lain melihat, waduh ini anak ini rajin ya, anak ini bisa ya membersihkan dengan baik, menyapu, merapikan tempat tidur, membanten ya. Nah, seperti itu ya anak-anak. Jadi itu sekali lagi itu tidak bisa dipelajari, tidak bisa didapatkan dari materi pelajaran manapun, itu hanya bisa dipraktekkan dan dilakukan ya. Ya, kalian belajarnya itu dengan cara pengalaman. Pertama kalian kurang bersih nyapunya, tapi kalau lama kelamaan bisa bersih. Merapikan tempat tidur juga begitu. Awalnya loh kok masih lecak atau gimana, akhirnya lama kelamaan bisa ya. Membanten juga seperti itu, awalnya nggak bisa gini, akhirnya terbiasa. Nah itu namanya kecakapan hidup ya. Ya oke. Nah nanti kalian setelah ini bisa kalian lihat materinya ya, materi tentang hak dan kewajiban. Silahkan kalian simak materinya dengan baik di Google Classroom ya. Oke anak-anak, itu untuk materi tematiknya Pak Guru sampaikan. Kemudian untuk agama ya, untuk materi agama Hindu ya. Untuk materi PTS ya, untuk materi PTS ini kalian hanya sampai catur guru ya. Jadi sampai catur guru ya. Jadi tempat suci tidak ya, hanya sampai catur guru ya. Ya kenapa Sundari? Sebenarnya ulangannya itu lewat forum atau Google Meet kayak gini? Mungkin sama seperti sebelumnya ya, lewat form ya. Lebih baik sih menurut saya lewat form ya, karena kan banyak yang nanti mungkin terkendala dia atau dia mungkin nanti ngerjainnya lebih belakangan gitu, jadi nggak bisa di Google. Gini, nanti Pak Guru kasih waktu ya. Jadi karena Google Form itu nanti Pak Guru kasih waktu pengerjaannya dari jam berapa sampai jam berapa. Jadi tidak seperti tugas ya, tenggatnya 2 hari, 3 hari gitu ya. Jadi mungkin dari jam sekian sampai jam sekian, kecuali bagi anak-anak yang mungkin memang tidak bisa pada hari itu ya, nanti itu juga harus ada pemberitahuan dari orang tua juga. Kenapa Lintang? Untuk PTS-nya nanti tema berapa aja? Untuk PTS-nya tema 5 dan tema 6. Tema 6-nya mungkin sampai subtema 1 atau subtema 2. Ya. Nanti Pak Guru berikan gininya ya, share materinya, apa yang harus kalian pelajari ya. Jadi seperti sebelumnya ya. Nah, khusus untuk agama Hindu ya, materi PTS-nya itu sekali lagi tentang catur guru ya. Jadi Pak Guru sudah nanti juga sampaikan review pembelajaran ulang tentang catur guru ya. Catur guru itu seperti apa, bagian-bagiannya seperti apa ya. Kalian bisa simak di video yang dulu ya. Atau kalian bisa pelajari juga di bukunya materinya sampai mana. Yang paling gini mungkin dari catur guru itu yang guru orang tua itu apa? Guru Rupake ya guru Rupake atau guru reke ya, guru Rupake atau guru reke. Nah, itu juga ada 5 jasa orang tua terhadap kita ya. Nah, ada 5 jasa itu kayak melahirkan, menolong jiwa dari bahaya ya, seperti itu. Kalian tolong diingat juga ya, kayak Ahmad Waken yang gitu, masih ingat kalian? Urip yang itu, kemudian Maweh Wijana, Anganya Skare ya, kemudian Mangko Diaye ya, seperti itu ya. Paling itu yang mungkin agak susah kalian hafalkan ya. Lain daripada itu mungkin kalau kita mematuhi tata tertib lalu lintas itu kita berarti
taat kepada guru apa? Ya kan, tahu kan? Wisese. Ya, karena itu ya peraturan lalu lintas itu kan yang membuat itu kan pemerintah gitu ya. Nah, ya. Kemudian guru swadaya seperti apa ya? Jadi materi agamanya hanya catur guru saja, ya. Anak-anak, mungkin itu saja yang ingin Pak Guru sampaikan, ya. Kira-kira untuk agamanya. Kalau matematikanya gimana? Oh, kalau matematikanya itu kan besok, teacher. Kan ya, besok. ya matematikanya besok katanya Lintang. Ya, sebagai bocoran aja. Kasihan Lintangnya udah nanya dia. Ya. Untuk matematikanya PTS-nya kemungkinan ya bangun ruang saja, ya. Bangun ruang saja. Kemungkinan bangun ruang saja. Ya. Bangun ruang itu kan kubus dengan balok sifat-sifatnya apa, sifat-sifatnya kubus apa, dia memiliki 4 sisi, berapa rusuk, berapa sudut, terus apa bedanya dengan balok gitu ya, kemudian jaring-jaring kubus dengan balok ya. Jadi seperti itu ya anak-anak. Untuk selengkapnya besok ya. Sudah? Kira-kira ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ya. Ya, tungguin hari ini kita sampai jam 9 lewat ya. Oke, baik anak-anak. Kalau tidak ada pertanyaan, ya, Pak Guru cukupkan sampai di sini. Ya, terima kasih sekali lagi bagi anak-anak yang sudah ikut berpartisipasi di Google Meet hari ini. Ya, mudah-mudahan besok dan hari Rabu ya kalian bisa mengikuti lagi ya. Jadi anak-anak, pesan Pak Guru, kalian tetap semangat belajarnya ya. Ya, kita sama-sama menyemangati diri masing-masing gitu ya. Jadi kalian menyemangati Pak Guru juga menyemangati kalian ya. Baik anak-anak, kalau tidak ada pertanyaan, Pak Guru akhiri sampai di sini. Sampai jumpa di Google Meet selanjutnya besok ya. Dadah. Dadah. Dadah.